Selamat pagi seluruh sivitas akademika Universitas Jember yang tercinta. Pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi podcast tentang kesehatan mental yang juga menjadi salah satu concern dari Universitas Jember untuk menjamin seluruh keluarga besarnya, terutama mahasiswa yang menjadi masuk ke universitas ini menjadi anak-anak kami semua untuk terjamin kesehatan jiwanya dan jika memiliki masalah juga bisa mendapatkan pertolongan yang layak, yang baik, dan juga kami memberikan ruang bagi mahasiswa-mahasiswa untuk menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya. Karena tidak semua mahasiswa yang masuk ke kampus UNED ini berlatar belakang keluarga yang harmonis, dan juga sebagian di antara mereka memiliki pengalaman-pengalaman trauma. Nah, podcast ini juga sebagai upaya preventif bersama dari Universitas Jember agar peristiwa traumatis tanggal 23 Desember 2024 lalu tidak terulang kembali. Sehingga kita sama-sama menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari ada tim konseling, melibatkan DPA, ada pelatihan-pelatihan tentang sensitivity awareness untuk disabilitas yang melibatkan seluruh unit di universitas. Nah, khusus pada pagi hari ini nih, ya hari Rabu di bulan Mei 2024, cerah ceria, hadir satu bintang tamu kita. Bintang tamu kita yang sangat tidak diduga-duga, sosok yang penuh senyum, sosok yang sangat ramah, sosok yang selalu ceria, tetapi membuat shock juga. Sudah hadir di studio kita, silahkan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Ista Firda Parangkuan. Saya angkatan 21 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas FISIP. Saya berasal dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro ya? Iya. Ista, panggilannya Ista nih ya? Iya, bisa dipanggil Ista. Kalau bedanya suasana Bojonegoro dengan Jember itu pertama-tama gimana? Pertama kali saya kesini tuh di Bojonegoro kan panas, Pak. Bojonegoro tuh kayak derajat tuh hampir 38, 39 gitu. Setelah saya ke Bojonegoro ternyata tidak sepanas di Bojonegoro. Setelah sampai di Jember ya? Iya, betul. Jadi sampai di Jember, mohon maaf. Lebih betah di Jember dong. Betul. Makanannya juga murah di sini. Oh gitu. Emang di Bojonegoro? Mungkin agak sedikit mahal. Ya, ini sepertinya calon warga calon warga Jember ini ya. Males ya jadinya kembali ya. Setelah berada di tempat yang sejuk harus kembali ke tempat yang panas gitu. Oke. Ceritanya tuh begini. Satu hari di perkuliahan ketika saya lupa materinya apa itu ya. Tiba-tiba Ista itu menangis di kelas. Saya terkejut, kaget, betul-betul kaget. Karena tiba-tiba itu dipeluk sama Aza ya, kalau nggak salah ya. Dipeluk sama Aza dan nangis. Ini menimbulkan tanda tanya besar tuh di saya, Ista. Kok bisa seorang anak yang selalu ceria, cerah ceria, gembira, dan selalu tertawa riang mengalami sampai menangis di kelas? Kalau boleh cerita, ada apa sih sebenarnya Ista? Penyebab awal ya Pak. Sebenarnya banyak Pak penyebab yang buat saya kayak gitu. Cuman salah satu penyebab yang membuat saya nangis sejadi-jadinya itu dari faktor keluarga. Jadi ya memang ada waktu 2022 kejadiannya puasa itu memang ada problem di keluarga saya. Cuman saya nggak bisa menceritakan lebih lanjut tentang keluarga saya kan. Intinya ada masalah. Setelah itu saya tidak bisa menahan tangis saya itu. Itu kan dari 21, 22 itu kan baru 1 tahun ya?
Jadi kejadiannya ini memang sudah lama. Mm-mm. Cuman puncaknya, ibaratnya puncaknya itu 2022 ini. Oh. Jadi memang sudah lama. Jadi memang puncaknya itu di 2022. Itu sorry, kuliahnya masih online atau sudah offline ya? Kebetulan sudah offline. Mm-mm. Saya kebetulan waktu itu puasa, setelah kan libur Pak, libur puasa gitu. Saya pulang ke Bojonegoro. Ternyata Mm-mm. memang setelah saya baru pulang ada kejadian yang buat saya nggak enak gitu. Saat mengetahui kejadian itu, Ista, bagaimana pengaruhnya pada Ista? Pertama kali saya mendengar semua itu saya gemeter, saya takut. Saya harus apa? Saya nggak tahu di sini mau apa. Saya gimana sudah ngeblank dan nggak bisa apa-apa. Setelah itu saya punya kakak saya kebetulan ada di Tangerang, jauh. Jadi saya di rumah sendirian. Setelah itu saya telepon sama kakak saya dan kebetulan sebelum saya telepon kakak saya, eh, ada keluarga, karena di keluarga besar saya tuh kalau setiap tahun setiap puasa pasti mengadakan kayak sahur bersama, buka bersama. Kebetulan itu setelah sahur bersama ada kejadian seperti itu. Ada saudara-saudara saya datang ke rumah. Setelah itu saya telepon kakak saya, bagaimana ini, saya harus apa itu. Saya akhirnya setelah itu sudah mereda sudah. Setelah itu saya sehari setelah kejadian itu nggak bisa tidur sama sekali. Jadi saya 2 hari pas 1 hari tidak tidur. Itu Ista pas ada di Bojonegoro ya? Iya betul. Kakak di Tangerang kerja atau kuliah? Kakak kebetulan sudah nikah dan suaminya dinas di Tangerang. Oh. Di Jakarta. Di Jakarta. Berapa hari waktu itu Ista di Bojonegoro setelah peristiwa itu meledak? Saya terus sampai Lebaran. Ya udah sampai Lebaran itu saya kan ya udah saya mengalami trauma sepanjang hari itu sampai Lebaran nanti, sampai saya masuk kuliah itu. Jadi saya traumanya masih terus ada. Bahkan setelah saya di Jember, saya meninggalkan kota Bojonegoro itu pun saya masih mengalami trauma yang berat. Saya bingung. Saya takut karena nanti apakah di kehidupan selanjutnya nanti ada lagi atau tidak. Jadi saya takut, trauma. Itu kan selama bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri itu kan ada di Bojonegoro dengan situasi yang tidak enak. Betul sekali. Gangguan apa tuh yang misalnya ada gangguan tidur juga kah? Sampai menangis-nangis kah dan lain sebagainya? Kalau menangis hampir setiap hari saya menangis, setiap malam pastinya. Sendirian di kamar saya menangis. Setelah itu saya gak bisa tidur juga. Kebetulan dulu saya punya pacar juga Pak. Ini faktor juga Pak, ini termasuk faktor juga ya Pak. Dia pemicu juga tuh. Betul. dulu saya punya pacar Pak. Kebetulan awal-awal sih dia membantu saya untuk menemani saya seperti menemani saya dalam trauma itu. Saya mikirnya anak ini baik gitu, menemani trauma-trauma saya dalam keluarga gitu. Ternyata enggak Pak. Setelah 2 hari atau 3 hari, kebetulan saya di Bojonegoro kan Pak. Namanya trauma pasti saya pengen cerita gitu Pak. Entah ke siapapun. Kebetulan saya cerita ke teman saya yang sekolah. Itu lelaki juga, cuman sahabat saya gitu Pak. Dan pacar saya kebetulan cemburu. Terus maki-maki saya jadi ada masalah keluarga, terus masalah ini. Jadi saya dimaki-maki sama mantan saya dulu. Jadi pemicunya juga itu. Jadi semakin saya nggak bisa tidur, ditambah lagi ya. Betul. Selain dengan teman SMA, dengan teman kuliah gitu juga ada jadi tempat curhatnya nggak? Kalau teman kuliah pun ada beberapa. Terus teman SMA juga sahabat saya. Kebetulan sahabat saya itu dulu kita 4 orang. Nah itu sahabat saya yang sering saya cerita. Cuman gak semuanya sahabat saya cerita juga Pak. Karena saya ini tipe orang yang gak bisa cerita ke semua orang. Saya takut buat cerita. Saya gak bisa buat cerita kayak nanti kalau saya cerita saya nyebar. Saya mikirnya begitu karena dari trauma-trauma yang lalu waktu saya dimusuhin waktu SMP kayak gitu. Jadi saya akhirnya cerita ke 1 orang sahabat saya juga perempuan.
Jadi akumulatifnya banyak ya. Banyak, betul. Dari Makanya SMP dimusuhin. betul. Mungkin karena terlalu pintar atau terlalu cantik kali ya. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Saya penyebabnya juga nggak tahu. Tiba-tiba kalau SMP itu tiba-tiba saya tuh dimusuhin satu kelas gitu, Pak. Mm-mm. Cuman satu kelas itu bukan musuhin saya karena ada satu orang faktor utama yang kompor lah Pak ibaratnya. Jangan menista gitu. Saya nggak punya teman. Saya nangis-nangis pengen pindah. Cuman saya mikir lagi, saya masuk sini tuh susah. Kenapa saya pindah? Jadi saya berusaha menguatkan diri sendirian gitu, Pak. Selama 3 tahun tuh di SMP. Seperti Kebetulan 1 tahun aja. Jadi setelah kelas 2 saya mempunyai teman juga kok. itu. SMA aman. SMA pun saya begitu. Begitu juga. Cuman nggak yang banget, nggak yang parah, Pak. Alhamdulillah. Tambah lagi di keluarga. Betul, kalau keluarga kan udah dari dulu, Pak. Cuman saya nahan-nahan aja. Artinya ini kan rangkaiannya jadi banyak banget gitu bebannya. Betul. Nah dalam situasi tadi kembali ke selama bulan Ramadan dan sampai Idul Fitri, orang tua tahu nggak kondisi Ista yang menangis begitu? Tidak tahu. Saya sendirian nangis, dulu nangis. Saya nangis, saya bingung. Sebenarnya saya itu Pak, ini menyangkut ke masalah itu ya. Saya selham setelah itu. Ya, saya cutting di tangan, saya bingung saya tuh udah capek sebenarnya Pak. Capek dengan keadaan ini, saya tuh udah dari dulu kan Pak penyebabnya itu kan entah teman, entah keluarga, entah percintaan gitu kan. Saya capek terus saya akhirnya self harm itu. Idenya dari mana itu? Nggak tahu Pak, muncul sendiri aja. Saya kan gini mikirnya, saya sudah sakit di perasaan saya harus sakit di fisik. Sekalian gitu aja gitu. Sambil nangis-nangis juga tuh atau enggak? Sambil nangis. Waduh, itu seberapa sering tuh begitu tuh? Kalau saya dulu sering banget. Sering banget? Sering banget. Tangan juga. Ada bekasnya ini Pak. Pindah-pindah nggak kiri kanan? Enggak, cuman ke kiri aja. Cuma ke kiri aja? Betul. Cuman saya kan, saya tuh masih mikir panjang juga Pak. Saya masih mikir panjang, kalau saya mati, nanti orang tua saya bagaimana? Saya tuh masih mikir gitu Pak. Masa depan saya gimana? Terus orang tua saya tuh naruh harapan ke saya doang gitu loh Pak. Karena kebetulan kakak kan nikah muda gitu kan. Harapan cuma di saya. Jadi saya mikir itu juga. Jadi begitu. Jadi intinya saya melakukan itu masih belum ada pikiran bunuh diri Pak. Masih ya self harm biasa aja. Waduh. Self harm itu bukan hal yang biasa ya. Iya betul. Maksudnya iya. Ini penting. Sebelum lanjut ya, kita perlu ada pesan-pesan dulu buat semuanya nih mahasiswa di Universitas Jember. Memang sekarang ini menjadi satu fenomena ya, self harm seperti itu. Tetapi kita tidak boleh menormalisasikannya sebagai sebuah kewajaran. Betul. Karena semakin hari nanti intensitasnya semakin sering dan bisa memicu pada derajat keparahan yang semakin berat gitu. Nah, itu pesannya dari pengalaman seorang Ista. Tetapi apa yang dirasakan kemudian saat self harm? Apakah merasa lega, merasa teralihkan atau gimana Ista? Saat saya melakukan itu tuh kayak aduh lega banget gitu. Memang nggak ada yang sakit Pak, betul-betul nggak ada yang sakit waktu saya ngelakuin itu. Cuman setelah saya ngelakuin itu baru saya merasa saya ngapain seperti ini gitu. Baru saya sadar. Di Jember gitu juga? Di Jember sempet pas, ya itu Pak, faktor selanjutnya kan ada penyebabnya itu kan ada karena saya sama mantan pacar saya itu. Di Jember itu juga saya tuh sudah ada masalah keluarga gitu Pak. Saya nggak boleh main sama teman-teman saya intinya posesif gitu Pak, dikekang. Nah saya tuh udah ada masalah keluarga, saya pengen tuh seneng gitu Pak, saya pengen mengalihkan dengan kayak sama teman atau sama siapa gitu, sedangkan saya nggak boleh. Jadi saya dikekang nggak bisa-bisa, udah saya akhirnya capek, pikiran saya nggak itu, saya self harm lagi. Tambah lagi dan saya tambahnya minum sabun cuci baju, sabun mandi, sabun cair gitu Pak. Saya minum. Terus ngomong apa kalau begini? Self harmnya nggak cuman cutting gitu Pak. Jadi kayak kepala saya ini saya suka benturin di tembok, tangan, semua Pak. Saya pukul-pukulin tangan, dada gitu. Jadi bisa mungkin fisik saya juga sakit.
Separate. Aduh. Ya, eh itu ngelakuinnya di kamar kos ya Di kamar sendirian. kos. Waktu itu saya sempat ngelakuin waktu malam hari. Mm-mm, Kebetulan saya juga waktu berantem juga dulu. mm-mm, Ada ke tetangga kos saya yang sampai ngetok pintu kamar saya. mm, Mbak, nggak apa-apa Mbak gitu. Saya langsung mm-mm, diem nggak berani. Itu saya soalnya teriak-teriak, terus mm-mm. rambut saya jambakin, semua saya lakuin deh. Jadi tetangga kos mungkin khawatir ya. Oh iya, pasti khawatir deh kalau kayak begitu. Itu ya minum cairan kimia seperti itu kan berbahaya ya. Iya. Efek yang ke badan apa, Ista? Gak ada sih Pak, nggak ada. Cuman pahit aja udah. Nggak sampai muntah. Muntah ya, muntah. Abis itu pusing dikit, cuman nggak sampai yang panas apa gimana, nggak, cuman pusing muntah gitu. Itu dilakukan seberapa sering yang Kalau yang minum sabun itu? enggak sering, cuman sekali aja kok Pak. Cuma sekali aja. Itu bener-bener, itu baru ada pikiran saya bunuh diri karena saya tuh udah capek di keluarga gitu. Mm-mm. Saya ditambah lagi sama mantan pacar saya. Jadi ya udah, saya daripada nggak ada gunanya di sini, mending saya itu. Itu baru ada pikiran itu muncul. Terus saya lupa deh Pak, tahun 2022 apa 23. Tapi nggak lama dari kejadian keluarga saya. Itu terletup begitu saja. Betul. Tidak ada yang inspirasi dari sosial media kah? Terletup begitu saja. Betul. Dan dilakukan dengan penuh semangat itu. Ya semangatnya karena saya udahlah, saya capek. Mm-mm. Saya nggak ada lagi jalan mau kemana lagi gitu. Ya ini. Jadi memang ini terutama untuk para dosen ya. Para dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing tugas akhir. Kadang kita juga sering sekali merasa tertipu dengan penampilan mahasiswa-mahasiswa kita yang hadir dengan penuh senyum, dengan penuh kesantunan, dengan tutur bahasa yang baik, seolah-olah tidak mencerminkan adanya masalah. Dari pengalaman ini kita bisa memahami bahwa dalam proses bimbingan itu kita perlu lebih dekat dengan mahasiswa kita untuk bisa menemukanali hal-hal traumatik yang terjadi gitu. Kalau di Jember ini, Stani, kita balik lagi nih ya. Setelah minum-minum itu semua, lalu dengan pacar yang seperti itu, bagaimana kemudian mengurangi bebannya? Bebannya tuh berkurang setelah saya putus sebenarnya Pak. 2 tahun itu saya bertahan. Itu kayak sebelum-sebelumnya tuh kayak cutting seperti itu kan Pak. Terus saya nggak makan, jadi saya sakit. Saya sekarang ada GERD gitu. Gara-gara itu. GERD itu. Jadi kan GERD itu kan bukan karena nggak makan Pak ya. Iya. Kan ada pikiran juga gitu. Stres. Betul. Jadi ada GERD ini sekarang gitu. Terus kalau saya keluarnya tuh sebenarnya setelah saya putus 2 tahun itu, setelah saya putus, saya sudah capek dengan semua ini. Saya putus, terus mama saya bilangin udah nggak usah dilanjut gitu. Saya dibilangin lah. Setelah itu ya udah, saya nggak lanjut hubungan ini. Saya punya pacar baru dan ternyata pacar baru saya malah selingkuh gitu. Jadi cuman bertahan beberapa bulan aja. Setelah itu saya lepas sudah. Udah saya menghibur diri dengan saya suka K-pop kebetulan. Saya suka K-pop, saya suka main game. Saya alihkan dengan itu aja sih Pak. Kok kompleks banget ya Ista ya. Apa ya, masalah itu terus sambung menyambung. Betul. Dan sekarang ini ya kalau saya tanya, sampai depresi juga nggak? Saya belum bisa, saya nggak tahu ya Pak dikatakan depresi atau tidak, karena saya belum ke psikiater. Profesional. Ya. Dulu sudah sempat ditawarin sama teman jurusan, kita ke sana, cuman mungkin saya belum berani untuk cerita semuanya ke psikiater. Mungkin setelah saya nanti kerja, mungkin saya sendiri berangkat. Itu memang sudah tujuan saya Pak, buat sembuhin diri. Tapi kadang ngerasa kosong, ngerasa hampa. Kalau sekarang udah enggak sih Pak. Udah enggak. Ada pacar baru ini yang buat saya. Kalau ini yang bisa buat saya sembuh Pak. Gitu ya. Iya. Mudah-mudahan yang ini berarti yang ketiga nih ya. Iya.
aman deh mudah-mudahan ya. Semoga ya. Cuma sejauh ini saya udah ya baik kok Pak. Meskipun masalah keluarga memang masih terus ada, masih terus bermunculan, tapi saya menganggap saya bisa atasin sendiri karena memang ada dukungan support dari pacar saya yang sekarang. Saya mau tanya gini, Sta. Ini kan rentan banget nih soalnya. Hal-hal apa yang bisa memicu atau menjadi trigger untuk misalnya self harm lagi, minum cairan kimia lagi? Kira-kira pernah nggak mengalami trigger tertentu pada saat kuliah dan dialihkan lagi pada hal-hal yang menyakiti diri seperti itu? Saya sering lihat sosmed sih Pak ya, Hmm. di Twitter, TikTok, kadang kan ada masalah keluarga yang seperti KDRT, intinya lelaki yang jahat pada perempuan gitu, ke-trigger saya tuh Pak. Jadi membuat saya langsung gemeter gitu Pak, langsung badan gemeter, langsung saya takut, saya menangis. Terus saya cuman beberapa jam, 2 jam, berapa jam gitu, mungkin saya alihkan bisa jadi ke tidur, udah setelah itu nggak ada, atau mungkin saya main game. Seberapa berat nih kalau misalnya di skala gitu ya, 1 sampai 10, 1 ringan, 10 berat? Buat apa nih? Masalah Untuk saya? yang trigger itu tadi Oh, tuh, trigger. pas nonton media sosial gitu ya, ada keluarga-keluarga yang melakukan KDRT dan lain sebagainya. Kalau ke trigger cuman 8,5 lah Pak. Belum masalah itu kan. Kalau masalah hidup saya sendiri udah 1.000 itu Pak. Udah 1.000 ya. Betul. Tapi yang trigger-trigger ini di angka 8,5. Iya, masih kecil itu Pak ibaratnya. Masih kecil. Masih kecil. Masih berat yang saya alamin kan Pak. Iya. Ibaratnya kan saya lihat ini kan jadi kayak teringat gitu aja Pak. Udah. Sampai mengganggu pola tidur nggak? Sering, ya. Mengganggu. Saya sering begadang. Kebetulan saya tuh baru curhat ke kakak saya. Baru banget curhat tentang saya yang saya alami, apa yang saya udah perbuat gitu kan. Kakak saya sampai bilang, ternyata selama ini kamu nggak tidur, kamu begadang, kamu main game sama pagi itu memang untuk mengalihkan gitu. Jadi keluarga memang baru menyadari saya begitu. Keluarga baru menyadari. Artinya orang tua tahu. Kalau orang tua belum sih Pak. Saya masih menyembunyikan hal ini Pak. Saya belum berani bilang. Jadi baru ke kakak aja. Yang saya baru berani. Ista berapa bersaudara sih? Saya sama kakak aja. Berdua ya? Berdua. Anak bungsu ya? Berarti kita nih sama-sama anak bungsu ya? Dengan masalah yang sama ya kita nih ya. Dukungan kakak ke Ista begitu tahu adiknya seperti ini gimana? Termasuk kakak ipar ya? Kakak ipar saya kebetulan nggak tahu sih. Oh nggak tahu. Kebetulan kakak saya yang perempuan itu ya mendukung saya, kayak ya udah masalah ini dihadapin kita bersama, jangan dipendem lagi intinya gitu. Kalau butuh bantuan cerita aja ke kakak, nggak apa-apa gitu. Oh baik ya, memberikan dukungan juga ya. Dengan 2 sistem pendukung dari pacar yang sekarang dengan kakak yang sudah tahu ini, seberapa besar pengaruhnya untuk menjaga kestabilan mental itu? Persen nggak Pak? Boleh deh, persen deh. Hampir 90 deh Pak. Hampir 90? Ya, 90%, hampir 100 kan. Cuman kan saya masih ada kayak kadang teringat terus membuat saya yang capek terus. Saya masih sering kok Pak Selham. Masih pukul, cuman nggak yang parah. Ya parah juga sih Pak Selham itu. Pukul-pukul aja sih Pak, nggak sampai yang cutting gini. Cuman emang nggak boleh, itu nggak boleh dilakukan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Terakhir kapan? Waktu berapa bulan? Ini bulan apa Pak? Sekarang Mei. Bulan lalu sih Pak. Bulan lalu masih ya? Masih. Dengan adanya sistem support yang sekarang positif banget itu masih? Ada teman juga Pak sekarang, kebetulan ada teman saya, sahabat saya dari SMA, teman-teman saya dari jurusan memang ada. Saya tuh baru berani cerita memang Pak. Ternyata teman-teman tuh support, nggak ada yang ngejudge saya, nggak ada. Saya tuh mikirnya kan saya dijudge, saya diinjak-injak, saya dikatain apalah gitu. Saya cuma takut tidur doang. Setelah saya cerita memang, oh ternyata nggak seburuk itu. Triggernya apa tuh di bulan April?
ada kejadian masalah keluarga terulang lagi. Bukan terulang lagi sih, memang ada. Saya juga nggak bisa ceritakan lagi nih. Adalah masalah keluarga. Datang lagi, muncul lagi. Itu. Gitu. Jadi pada satu sisi masih ada kerentanan Masih yang terjadi ya. Betul. Kalau udah gangguan tidur itu biasanya bisa nggak tidur berapa Saya jam? nggak tidur juga pernah. 48 jam? 2 hari? 2 hari pernah. Terus cuman kalau sekarang tuh paling mentok subuh saya, Pak. Habis sholat subuh gitu saya baru tertidur kayak gitu. Berapa jam tuh kalau tertidurnya? Sebentar juga. Setelah itu saya jam 11 udah bangun gitu. Udah setelah itu nggak bisa tidur. Ista seberapa terbukanya nih dengan pacar yang sekarang? Kalau yang sekarang memang saya terbuka banget. Ya saya cerita apapun saya ceritain ke dia. Karena memang dia benar-benar ngasih saya support, dukungan kayak gitu, Pak. Dia di belakang saya terus, nggak pernah ninggalin saya. Bisa menjadi pendengar yang baik ya. Betul. Lalu saya tuh jadi apa ya? mendengar cerita ini tuh jadi saya kenapa saya terlambat juga gitu untuk mengetahuinya. Kenapa kok nggak dari awal-awal saya tahu? Padahal kan saya sering sekali menyinggung soal kesehatan mental. Betul. Di kelas. Iya. Kenapa kok taunya baru belakangan? Itu yang kemudian terlintas dalam pikiran saya sepanjang obrolan ini, Ista. Harus pakai cara apa lagi ya supaya semakin banyak mahasiswa saya yang mau terbuka gitu. Karena memang kalian tuh sosok-sosok yang bisa memanipulasi saya sehingga citra di kepala saya tuh baik-baik aja. Gak ada masalah. Sampai seperti ini. Terus kalau misalnya dengan kejadian 23 Desember kemarin itu berpengaruh 23 dong. Oh, apa? Kejadian 23 Desember waktu ada peristiwa traumatis di kampus kita ini. Oh iya. Berpengaruh juga nggak ke Ista? Saya kayak langsung mikir, aduh, takut gitu aja, Pak. Terus saya bayangin saya ada di posisi dia, pasti berat banget apa yang dia kan juga nggak bisa cerita, Pak, mungkin kalau saya nggak bisa cerita saya seperti ini juga, saya bilang. Ya pada satu sisi ada tangan-tangan yang menolong juga ya. Betul. Ista ya. Ini sekarang soal main game. Iya. Mulai kapan itu ditemukan dan memilih main game itu pertimbangannya apa? Dari SMA. Saya main game buat saya kan banyak masalah itu, jadi saya alihkan ke main game. Jadi saya main game itu banyak temen gitu, Pak. Saya merasa dari dulu kan SMP saya dimusuhin kayak gitu. Saya merasa nggak punya temen gitu kan. Mungkin yang saya rasain aja gitu. Saya setelah main game, saya punya banyak teman yang ternyata baik. Ya mungkin saya nggak tahu baiknya di depan apa, di depan aja memang. Tapi saya seneng aja punya temen gitu, Pak. Teman virtual semua itu ya? Betul. Gak pernah ketemu? Gak pernah. Ada kok yang sempat kita ketemu di waktu saya ke Jakarta. Kita ketemu di BSD. Ketemuan tuh rame-rame. Begitu? Iya. Jadi itu yang merasa saya nggak sepi gitu, Pak. Saya merasa tuh hari-hari saya sepi, hari-hari saya kayak hampa gitu. Setelah saya punya teman tuh rame gitu. Ini kan teman-teman baru semua nih. Iya, betul. Gamer semua kan ya. Betul. Lalu respon mereka terhadap Ista gimana? Kan mereka dari satu wilayah yang berbeda nih. Ya mereka nyambut baik kok, Pak. Cuman dia tuh kan nggak tahu, saya kan nggak pernah cerita juga kan, Pak. Dia nggak pernah tahu juga. Ya kayak Pak Hadi, mengiranya saya tuh bahagia aja gitu. Tapi seneng ya dapat teman baru. Dia juga welcome ke saya. Itu relasinya sampai sekarang di dunia virtual itu? Sampai sekarang. Karena saya masih main game sampai sekarang. Gamenya apa sih? PUBG. Main ML juga saya main. Saya tuh berbagai permainan gitu, Pak, saya coba. Karena biar nggak saya kosong aja gitu. Itu bagian dari pengalihan. Betul. Situasi dan kondisi agar fokus pikiran tidak selalu pada masalah, tetapi ada satu fokus yang dikerjakan gitu ya.
Berapa lama biasanya main game seperti itu? Saya malam sih Pak, malam jam 11 sampai pagi gitu, jam Mm-mm. 3 udah, setelah itu udah. Cuman kalau puasa beda, kalau puasa ini saya setelah tarawih itu sampai saya subuh mau sahur, kayak Oh, gitu. Itu terus berlanjut. sampai hari ini. Kalau sekarang udah berkurang karena ada skripsi. Saya fokus ke skripsi dulu. Fokus ke skripsi dulu ya. Eh, ini kan tentu bukan soal yang mudah nih ya. Satu lagi skripsi, game berkurang, otomatis kan trigger-triggernya itu bisa bisa muncul gitu. Menghadapinya gimana Ista? Saya kalau sekarang sering diajak jalan aja sih Pak sama pacar saya. Hmm, Jalan-jalan kemana gitu. Jadi kalau saya ada masalah, waktu kemarin juga kebetulan ada masalah, saya diajak jalan-jalan mau kemana gitu. Biar pengalian isu, biar nggak terlalu. Karena dia tahu kalau memang saya udah sendirian di kamar, sudah menyendiri, itu berarti sudah saya tidak baik-baik saja, sudah pasti saya melakukan self harm gitu. Dia sudah tahu. dia sudah tahu. Sudah. Lalu ngechat duluan, yang Ya di telepon saya oh biasa. di telepon. Apa enggak dia ngehubungin teman saya? Kebetulan dia punya nomor HP teman saya. Oh, satu kos gitu ya? Enggak, Enggak. yang sejurusan. Oh, yang sejurusan. Telepon suruh coba telepon, kalau memang nggak bisa ditelepon coba ke kos gitu. Hmm, gitu ya. Iya, dia kayak gitu. Saya berterima kasih tuh dengan support semacam itu karena seringkali problemnya adalah ketidakpekaan. Betul. Menganggap curhatan-curhatan itu kayak apa sih, Iya, lebay, betul. apa sih kolokan, apa sih manja banget sih, apa sih dianggap remeh, dianggap sepele, tapi kemudian menyesal kemudian ketika seseorang yang dianggap lebay, dianggap berlebihan, dianggap caper itu baperan, akhirnya melakukan tindakan bunuh diri baru menyesal Baru bisa, kemudian betul. gitu. Eh balik lagi nih soal mekanisme copingnya tuh. Kalau saya kan jadinya ngerokok nih. Yang tadinya setelah 2016 saya stop. Begitu anak saya nggak ada, kan Baru baru kencang lagi nih. Kencang lagi sampai 22 April sahabat dekat saya meninggal mendadak juga. Relapse lagi kan saya tuh. Itu kayaknya satu bungkus tuh kayak makan permen tuh. Bus 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 bus. Loh kok udah habis gitu. saya ke Padi loh. Hah? Saya juga ngerokok. Oh ya? Iya. Saya dulu merokok, saya dulu Padi tahu pot kan? Mm-mm. Nah, itu saya juga kayak gitu. Saya sempat kayak gitu. Malah itu SMA. Cuman saya ngelakuinnya bukan yang aktif ya Pak. Aktifnya tuh waktu saya stres aja, waktu ada masalah. Waktu saya ngerokok itu kayaknya kelas 3 SMA itu Pak. Itu. Mulai saya merokok, mulai saya itu udah. Terus akhirnya saya jadi kecanduan. Terus setiap hari saya kalau pusing, kalau apa, saya beli rokok gitu. Saya sempat ngelakuin itu juga Belinya di mana? di warung. Di warung yang jauh dari rumah gitu ya. Kalau di sana ya saya kalau di Bojonegoro Pak ya, kan saya takut ketahuan gitu ya. Saya minta tolong ke teman, karena punya teman cowok gitu Pak saya. Terus saya minta tolong teman saya, belikan dong, minta tolong gitu. Kalau di sini saya beli sendiri. Sampai sekarang Kalau sekarang udah nggak boleh. udah nggak boleh. Saya tuh suka Pak sebenarnya kalau saya tuh kan mungkin dulu ngerasa kurang perhatian dari orang tua ya Pak ya. Jadi saya kalau diperhatiin sama cowok saya tuh seneng gitu Pak, ngerasa ada yang perhatian kepada saya. Selain ke cowok saya juga ada teman kalau perhatian ke saya tuh seneng gitu. Jadi kadang saya cari perhatian gitu. Cari-cari perhatian, tapi Ya, masih dalam batas-batas yang wajar ya. betul. Karena gini sosok anak yang fatherless atau dari broken family begitu punya defisit perhatian, defisit kasih sayang, defisit rasa nyaman, defisit perlindungan dari keluarga. Ketika masuk di fase remaja akhir menuju dewasa awal, mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai berpacaran, Iya,
defisit kasih sayang dari keluarga itu kemudian terpenuhi dari pasangan. Betul. Dan ini yang sering kali ditemukan, mereka kemudian jadi kebablasan pacarannya. Betul. Banyak kok Gitu. Pak seperti itu. Sehingga sebetulnya mereka juga anak-anak yang sedang dalam masalah, tetapi mencari jalan yang salah juga gitu, tidak tepat. Satu masalah melahirkan masalah baru. Betul. Misalnya kemungkinan terinfeksi penyakit menular, hamil di luar pernikahan, aborsi, kekerasan seksual juga mungkin sekali terjadi gitu. Nah, Ista bisa bertahan untuk tidak sampai pada titik itu gimana ceritanya? Saya ingat orang tua saja. Hmm? Saya di sini tuh, saya disekolahkan, saya dikuliahkan, saya dibiayai semuanya. Masa saya melakukan yang tidak? Saya ingat orang tua. Padahal waktu itu ya kondisinya kan Iya. broken banget ya. Saya tetap menjaga nama baik orang tua saya. Saya tetap ingat sama orang tua. Saya tuh nggak bisa benci Pak sama orang tua saya. Nggak bisa sama sekali. Jadi ya tetap sayang saya tuh. Cuman ada kalanya waktu saya emang benci banget. Tapi setelah itu enggak. Jadi bukan dikatakan benci ya Pak ya. Ya benci tapi cinta gitu ya. Cinta tapi benci. Betul. Itu dua kutub yang memang kontradiktif gitu ya. Tapi ya saya salut juga loh sama Ista. Bisa memiliki kemampuan sebegitu besar. Terus kalau di Jember ini yang menyenangkan Ista dan bisa mereduksi sedikit masalah itu, hal-hal semacam apa Ista? Bermain sama teman itu kan Pak. Sama teman. Dulu saya kan gak boleh main sama teman Mbak. Nah setelah saya sekarang nih boleh main sama teman-teman. Jadi kayak saya, aduh enak banget gitu punya teman. Terus masalah kayak gak ada gitu. Main sama temen aja tuh udah buat saya seneng Pak. Keluar kemana gitu udah buat saya seneng. Oh kalau dulu kan memang dengan yang Gak sebelumnya boleh, ini protektif banget ya, posesif saya banget ya. bener-bener gak boleh. Saya kan ikut organisasi kebetulan. Saya ikut himpunan mahasiswa jurusan. Saya rapat aja gak boleh. Saya ikut acara yang waktu itu ada di desa. Waktu itu teman-teman nginep di desa 21 itu yang di Sukowiryo ya. Ya itu kan saya datang tuh ya. Kebetulan teman-teman nginep karena memang kan keadaan Pak ya buat bangun panggung dan lain-lain kan Pak, persiapan lah. Kebetulan saya juga yang pegang PJ acara itu gitu. Saya disuruh pulang, nggak boleh nginep karena ada laki-laki katanya Pak gitu. Pulang tuh? Pulang, saya malam-malam terus hujan, gelap gitu. Ada teman saya juga sih Pak, kebetulan saya bonceng. Jadi setelah saya kayak putus dari dia, kayak tahu, wah ternyata tuh memang dunia tuh memang masih banyak yang perlu dieksplor gitu. Gitu ya. Sumber keberaniannya dari siapa tuh? Dari diri sendiri sih Pak, kayak aku harus berani gitu. Kayak masa aku harus di sini-sini terus gitu. Capek lah gitu. Saya tuh karena mungkin dari trauma keluarga ya Pak, saya nggak mau nanti saya mikirnya kayak nanti keluarga saya masa gini lagi gitu. Ya udahlah, biarlah keluarga saya yang itu buat pelajaran. Setelah itu yang kedepannya mungkin saya buat itu aja. Jadi kayak saya mikir masa saya ngulangin yang kedua untuk keluarga yang. Iya. Sekarang gini Ista, yang namanya pacaran itu kan pasti ada dinamika up and down-nya gitu. Iya. Kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu kira-kira apakah akan terpuruk lagi pada kondisi self harm, minum cairan kimia atau merokok lagi, atau sudah bisa lebih tangguh dalam menyikapinya? Kalau pacaran yang sekarang nih, kalau misalnya kemudian ada masalah, misalnya paling cuman ngerokok aja. Saya sudah nggak mikirin gitu loh Pak sekarang tuh. Ya udah kalau mau pergi ya udah gitu aja. Kalau memang nyakitin saya ya udah, saya tuh udah kebal gitu Pak. Mau nangis pun nggak bisa gitu. Memang ada nangis ya, ditinggal kan namanya juga. Tapi mungkin saya nggak yang sakit hati banget gitu, karena udah kebal dari dulu. Jadi mungkin saya ngerokok aja. Saya enggak. Minum cairan kimia udah enggak. Udah benar ya. Cuman ngerokok aja. Jangan juga. Iya itu enggak sih Pak. Saya mikir kalau cewek itu kan rentan Pak ya sama penyakit itu. Makanya saya mikirnya itu juga. Jadi saya enggak. Iya. Ya mungkin saya main-main sama teman aja sih Pak.
Hmm. Iya, itu memang kerentanan perempuan sih lebih tinggi Iya, daripada laki-laki. Bisa CA mamai, bisa CA cervix gitu ya, iya, yang menjadi pembunuh nomor satu perempuan. Ke depan nih, kita tahu bahwa Ista tidak seorang diri di kampus ini. Ada banyak Ista yang lain, termasuk nanti yang akan hadir di tahun 2025 ini, mm-mm, maba. Tentu semuanya juga tidak dari latar belakang yang baik-baik aja nih. betul. Pesan Ista, berdasarkan pengalaman hidup Ista sendiri gimana? Pesan saya Pak ya, Hmm. jangan takut cerita aja sih Pak. Karena dulu saya kan takut cerita gitu kan, mikirnya aneh-aneh. Jangan takut cerita, jangan takut terbuka. Mungkin bisa juga kalau memang takut ke teman atau ke siapapun, ke yang profesional kayak gitu. Terus selain cerita, apalagi yang harus jadi warningnya? Mungkin kayak jangan itu Pak, jangan self aja. Alihkan aja ke Mm-mm. hal yang lain-lain aja gitu. Jangan self harm ya. Jangan itu jangan. Jangan banget ya. Jangan banget. Sana udah sakit masa kita juga yang rugiin gitu. Mm-mm. Oke, jangan self harm, jangan minum cairan kimia juga ya. Jangan, Jangan ya. jangan. Terus sampai apalagi terjebak pada pergaulan bebasnya, Betul, betul. lalu mengkonsumsi obat-obat terlarang juga, jangan mencari pelarian yang negatif ya intinya Betul. ya. Kita kan punya banyak unit kegiatan mahasiswa nih Ista nih, termasuk Ista sendiri ikut di himpunan mahasiswa Betul. KS ya. Apakah itu juga perlu disarankan bagi mereka-mereka yang baru-baru ini, termasuk yang sekarang masih ada di kampus untuk bergabung dengan unit-unit kegiatan mahasiswa itu? Ya itu menurut saya kan kita perlu apa ya Pak, explore gitu Pak, biar nggak terlalu stres untuk ikut-ikut aja kepanitiaan buat kayak melupakan masa lalu sejenak aja nggak apa-apa. Memang itu buat ngelupain bener Pak. Kalau udah kumpul kan kita nggak mikir Pak masalah-masalah itu. Terus ya udah ikut-ikut aja kepanitiaan atau organisasi atau apa semua itu ikut aja nggak apa-apa. Kalau emang mau ikut seru kok. Terus kalau misalnya, ini tips-tips saja sih sebetulnya. Kalau misalnya kemudian cerita ke orang dan mendapat respon yang tidak sesuai harapan seperti lebay, baperan, caper, cengeng, anak kecil, cemen, itu untuk menghadapi respon negatif seperti itu, tipsnya apa dari Ista? Tips saya Mm-mm. nggak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, itu hal yang nggak baik dipikirin. Karena masih ada yang lebih berat aja gitu. Masalahmu aja lebih berat gitu. Masa hal sekecil ini dipikirin? Udah nggak usah dipikirin aja gitu. Bodoh amat aja gitu. Bodo amat. Karena itu hal yang mungkin kalau memang nggak bisa dia nggak bisa di tempat cerita, Mm-mm. cerita ke yang profesional atau ke dosen bisa kan Pak? Bisa, Nah bisa, makanya bisa. itu. Mending Bisa. cerita ke situ kan gitu. Kalau ke dosen kan mana mungkin dikatain lebay kan gitu. Mm-mm. Jadi cerita ke situ aja. Gitu ya. Jadi Nggak usah dipikirin, nggak usah masih berat dipikirin. masalahnya. Jangan kemudian kita jadi ngedrop ya. Betul. Dan mungkin apakah memilih-milih teman untuk bercerita itu juga Itu penting juga. penting. Penting. Cerita kita biar nggak diumbar, itu satu juga. Mm. Terus kita nggak dikatain, jadi kita nggak ada energi negatif gitu Pak. Terus ya itu intinya. Tips Ista, memilih teman untuk bercerita. Kan nggak mungkin dong langsung tiba-tiba cerita gitu kan, nggak Iya, mungkin ya, nggak mungkin. Tipsnya apa nih untuk bisa akhirnya Ista sampai pada titik aku bisa cerita ke dia? Lihat aja dulu orangnya. Kita kan berteman nggak mungkin cuma sebulan 2 bulan. Mm-mm. Kita lihat aja temennya toksik nggak gitu. Terus? Anaknya ini gimana gitu. Kalau emang baik baru cerita. Kan cerita nggak harus kita langsung cerita kan Pak. Mm-mm. Kita setahun berteman baru cerita kan juga bisa. Mm-mm. Jadi kita lihat aja temennya kayak gimana gitu. Nggak langsung cerita. Dulu saya juga gitu takut cerita. Terus saya berteman lama dengan teman saya, termasuk sahabat saya juga sih Pak itu. Mm-mm. Terus sekarang malah kayak keluarga.
orang tuanya dia juga tahu saya gitu. Jadi saya nyaman cerita sama dia gitu. Dan rahasia aman ya. Rahasia aman. Rahasia aman ya. Dan Lebih aman lagi sama pacar. Oke, Ista. Ini kan lagi skripsi juga. Iya, betul. Fokus di sini. Betul. Gangguan pasti ada ya. Ada pasti. Pasti ada. Dan sejauh mana persiapan Ista dari sisi mental untuk menyelesaikan tahap akhir ini? Karena nggak pengen dong sampai 7 tahun. Nggak mau. Janganlah. Harus tahun ini. Harus tahun ini kan. Masa ya 7 tahun. Harus semester ini juga. Iya dong. Terus gimana persiapannya? Persiapan apa nih? Ya untuk mengelola mental dalam sebenarnya tergoncang-gancing kayak tergoncang gitu. Ya udah kayak fokus skripsi aja dulu. Saya tuh gitu ya. Pikir skripsi aja dulu. Sebisa mungkin saya harus semester ini gitu. Saya siapin mental gitu. Buat sidang nanti. Nanti pengujinya saya lagi. Enggak, Pak. Kan saya terkenal baik. Baik banget. Baik banget kan. Nggak macem-macem. Nanyanya juga cuma satu pertanyaan. Selesai. Nah, itu sudah satu tapi ada anaknya. Anaknya banyak. Sampai cicit gitu. Cicitnya udah punya anak lagi. Baik Ista, terima kasih untuk kisah inspiratifnya ini. Bahwa kita semua bisa belajar dari orang-orang sederhana, dari bukan tokoh populer, bukan yang terpandai, bukan juga yang terhebat, bukan juga dari orang-orang yang memiliki peranan penting, tetapi di sisi lain memiliki satu perjuangan panjang hingga akhirnya bisa sampai di titik sedang mengerjakan skripsi. Dari obrolan ini tadi kita bisa melihat up and downs-nya, mulai dari munculnya masalah, ternyata sejak SMP, SMA, kuliah, bagaimana hal-hal yang berpotensi fatal itu juga dilakukan, mulai dari self-harm, minum cairan kimia, lalu merokok, membenturkan kepala, menyakiti diri sendiri, sudah mulai ada ide-ide bunuh diri, itu sebuah dinamika yang tidak mudah untuk dilalui. Betul. Badainya itu kan besar sekali dan datang silih berganti. Sampai gangguan tidur dan akhirnya sekarang mendapat anugerah gelar Ista GERD. Ada GERD. Ada GERD-nya. Ya ini juga penting untuk jadi perhatian Ista untuk mengelola agar GERD-nya itu tidak kambuh dan tidak semakin parah. Karena kalau semakin parah juga bisa beresiko fatal. Betul. Ya. Tetapi kemudian kita juga belajar bagaimana mengelolanya dengan bermain game, dengan bercerita, dengan ikut kegiatan, dan berani memutuskan relasi yang toksik gitu ya. Betul. Dikurangi. Betul. Nggak usah takut ya. Nggak dikurangi juga, dihindari aja. Dihindari, dijauhkan, putus saja ya. Yang positif-positif. Positif-positif aja. Jadi memang dalam situasi sulit berani mengambil keputusan besar untuk lebih fokus pada kebahagiaan diri. Iya betul. Ya, bahwa fokus pada diri sendiri itu juga penting. Jangan cuma menjaga perasaan orang lain, tapi akhirnya mengorbankan diri sendiri. Betul. Karena yang itu kan yang super posesif begitu juga memicu self-harm lagi, ngerokok lagi, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah menyimak semuanya. Semoga ini menjadi satu hal yang mencerahkan juga, tidak hanya bagi dosen, tapi bagi segenap sivitas akademika. Untuk sama-sama kita menyadari pentingnya memahami tentang kesehatan mental dari anak-anak kita, agar kita semua mampu menghantarkan mereka pada cita-cita yang ingin dicapainya, yaitu gelar sarjana, hadir di auditorium dengan kebaya yang bagus, dandanannya yang cantik, yang ganteng, semuanya bersama dengan keluarganya untuk menghadiri sebuah seremonial sakral, yaitu wisuda. Di satu tempat, pelantikan mendapat gelar sarjana.
Terima kasih Ista, terima kasih juga untuk tim LP MPP, ada Mas Handita, ada Mas Budi yang Pak Budi kok Mas Budi. Oh muda lagi. Dengan Pak Budi yang sudah menemani kita nih hampir 1 jam. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan kita besok akan ketemu lagi dengan satu orang mahasiswa juga dengan pengalaman hidup yang juga tidak kalah kompleksnya, dengan casing yang sangat baik, dengan casing yang sangat rapi, tetapi menyimpan luka batin yang luar biasa. Terima kasih, kita lambaikan tangan kamera. Terima kasih, semoga bermanfaat.